Siap, siap. Hormat memberi salam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai dengan doa, izinkanlah saya berdoa menurut tata cara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami aturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu sehingga Engkau telah menolong kami dari rumah hingga di sekolah ini dengan selamat. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai dengan kegiatan belajar dan mengajar kami. Sudi kiranya tuntunlah Roh Kudus-Mu agar kami bisa belajar dari pagi hingga siang ini. Ya Tuhan, hanya ini saja doa dan permohonan yang kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Kita dulu pelajaran hari ini. Antonius Randy Bria. Ada Pak. Adriano Seran. Ada Pak. Apriliana. Ada Pak. De Silva Aurelia Ber. Ada Pak. Eriska Aurelia Hor. Ada Pak. Gabriel Marvel Ali. Ada Pak. Magdalena Taylor Hakim. Ada Pak. Novendra Alfredo Nah. Ada Pak. Servasius Nalu. Ada Pak. Tarji Gisambulu. Ada Pak. Sifran Talilu. Ada Pak. Justina Sel. Ada Pak. Daniel Reki. Ada Pak. Stefania Tae. Ada Pak. Maria Olivia Fahid. Ada Pak. Gisela Pradeta Fahid. Ada Pak. Yovita Fahid. Ada Pak. Kita boleh melanjutkan kegiatan kita hari ini dengan materi wawasan kebinekaan global. Tentunya pasti di antara kalian bertanya, ya, apa itu wawasan kebinekaan global? Wawasan itu adalah suatu pengetahuan, ya, suatu pengetahuan. Kebinekaan itu adalah keragaman, atau banyak macam atau jenis. Global itu adalah suatu keadaan yang menyeluruh atau umum. Nah, dengan demikian maka wawasan kebinekaan global adalah suatu pengetahuan tentang keragaman umum atau keragaman yang terjadi dalam suatu peristiwa. Wawasan kebinekaan global yang dimaksudkan di sini adalah kita ingin mengetahui bagaimana dengan keragaman yang terjadi di muka bumi ini. Tentunya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak seragam, ya, tidak seragam atau tidak satu macam. Ya. Dia ada begitu banyak macam. Misalnya suku, ya, ada begitu banyak macam suku yang ada di muka bumi. Ras, ya. Bangsa, ada begitu banyak macam bangsa yang ada di bumi kita ini. Lalu banyak keragaman dalam budaya. Apalagi warna kulit, ya, itu adalah keragaman yang ada. Ya. Jangankan kita berbicara untuk keragaman di muka bumi, kita berbicara saja keragaman di sekolah kita. Ada begitu banyak macam orang, jenis dengan budaya, adat istiadat yang berbeda-beda. Ya. Kamu datang dari berbagai keluarga yang berbeda.
Ada yang dari keluarga yang orang tuanya petani, ada yang dari keluarga yang orang tuanya pedagang, ya. Ada yang berasal dari keluarga yang orang tuanya pegawai, ya. Ada banyak macam keragaman di sini. Dan di sini hari ini kita diajak untuk mengetahui keragaman tersebut. Tujuannya adalah supaya kita bisa menciptakan suatu hubungan yang harmonis, terhadap keragaman yang ada, terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Teman saya ini orang tuanya petani, saya orang tuanya pegawai. Bagaimana saya bisa menerima teman saya ini untuk bisa bergaul dengan saya? Ya. Teman saya ini dari suku Batak. Oh, ini saya dari suku Tetun, saya dari suku Dawan. Ya. Bagaimana saya bisa membina satu keharmonisan sehingga saya bisa bergaul dengan teman saya yang lain. Oleh karena itu, hari ini materi ini ingin mengajak kita untuk menciptakan keharmonisan dari keberagaman yang ada, sehingga terciptalah yang namanya sekolah yang damai. Sekolah itu apa? Sekolah itu adalah tempat di suatu keadaan di mana tidak adanya apa? Perkelahian, percekcokan, pertengkaran, ya, suatu keadaan yang nyaman, ya, suatu keadaan yang membuat hati terasa damai. Ya. Jadi di sini kita akan berbicara tentang bagaimana tempat kita belajar, dalam hal ini sekolah, ya, bisa menciptakan suatu keadaan yang tentram, bisa menciptakan suatu keadaan yang nyaman, sehingga kita bisa belajar dengan baik. Ya, kita bisa belajar dengan baik. Kalau di dalam sekolah ini ada siswa yang tukang berkelahi, yang tukang pukul, tukang pajak, pencopet atau pencuri, ya. Bagaimana kita dalam sekolah tenang? Ya, tenang tidak? Ya. Tenang. Karena apa? Karena ketika kau datang sekolah kau berpikir, saya pergi sekolah bau, saya mencuri ambil. Ya, saya mau pergi sekolah mah, di sana tukang pukul, tiap hari dia pukul saya. Nah, kita hati tidak tenang. Saya mau ke sekolah tapi kasihan saya ini agama beda dengan yang lain. Saya ini suku beda dengan yang lain. Akhirnya kita tidak tenang, tidak tentram. Akhirnya tempat kita belajar menjadi tidak damai. Ya. Saya mau ke sekolah tetapi di sana mereka satu suku semua, suku dalam semua. Tiap hari mereka hanya ngomong bahasa dalam, saya tidak bisa. Ya, kita menjadi tidak damai. Kita juga merasa tidak bisa bergaul dengan teman yang ada di sekolah kita. Begitu juga mereka yang mungkin tadi saya bilang satu suku. Mereka juga, kita tidak bisa bergaul dengan dia bukan suku dengan kita. Ya, akhirnya hati kita damai, tidak tentram. Sekolah menjadi kacau balau, menjadi tidak damai. Nah, oleh karena itu hari ini kita diajak untuk bersama-sama mengetahui itu semua, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Ya. Baik, kebinekaan, wawasan kebinekaan global di dunia ini penuh dengan warna. Ya, penuh dengan warna. Warna yang tadi saya sudah sebutkan tadi apa? Suku, ya. Apa? Adat istiadat, budaya. Itu yang dimaksud bahwa di dunia ini penuh dengan warna. Ya. Dari berbagai macam orang dengan gaya, tingkah laku yang berbeda. Dan dunia ini penuh dengan banyak macam warna, keragaman. Ya. Jadi kita jangan hanya kita berpikir saja bahwa di dunia ini hanya saya saja.
dunia ini ada begitu banyak macam warna, ada begitu banyak macam keragaman. Sekarang bagaimana kita bisa menerima keragaman tersebut? Kita harus belajar untuk menerima keragaman tersebut. Jadi pertama harus kita pahami bahwa dunia ini banyak. Yang berikut, negeri ini penuh dengan ya. Negeri kita tercinta ini ada begitu banyak macam hal, begitu banyak macam keragaman ya. Kemudian ada etnis yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, ya. Agama yang berbeda-beda, ya. Budaya yang berbeda-beda, banyak bahasa. Ada begitu banyak bahasa yang berbeda-beda. Ya. Oleh karena itu kita harus paham, bukan kita harus tahu bahasanya, tapi kita harus berusaha untuk memahami sehingga tidak timbul satu masalah. Berikut, damai dimulai dari diri. Ya. Bagaimana kita bisa sampai pada sekolah yang damai? Kalau damai itu tidak dimulai dari diri kita sendiri, ya. Tidak dimulai dari pribadi kita sendiri. Seperti apa dimulai dari pribadi itu sendiri? Ya, seperti apa? Kita datang sekolah bagaimana? Datang sekolah tertib waktu. Tidak tertib waktu, damai tidak ada di hati. Coba kalau kau datang terlambat, hati tenang tidak? Tidak. Datang sudah tahu berdiri di sana, terus saya bagaimana? Ya, hati tidak tenang kan? Ya. Tidak ada kedamaian. Rindy, tuh? Ya. Jangan sembunyi-sembunyi. Bajunya tidak sisir. Hati tidak ada? Tidak tentram, tidak tenang. Oleh karena itu kita harus menciptakan kedamaian mulai dari diri kita sendiri. Ya. Tertib waktu, datang sekolah tepat waktu, tenang, aman. Ya. Apa yang ditentukan oleh sekolah, saya ikuti aturannya. Kita tenang, aman. Ada tugas, ada PR, dikerjakan. Kalau tidak, bapak ibu belum masuk, kita tenang. Duduk sembunyi-sembunyi, betul kan? Betul. Damai tidak datang dari diri. Akhirnya kita merasa sekolah itu sebuah penjara. Sekolah itu adalah sebuah masalah. Ya. Tidak kerja tugas. Hidup kita penuh dengan masalah. Hati kita tidak ada damai. Guru kasih tugas, 1 minggu dikerjakan, ternyata 1 minggu tidak kerja. Begitu datang kalau guru minta, ayo anak-anak kumpul tugas. Oleh karena itu, damai harus dimulai dari diri. Kalau setiap anak-anak di SMP Negeri Hariawan menciptakan satu kedamaian dari dirinya sendiri, tentunya sekolah akan damai. Kehidupan di sekolah akan penuh dengan keharmonisan. Damai dimulai dari diri. Sekolahku yang bineka. Sekolahku yang bineka. Sekolah itu yang bineka itu bagaimana? Sekolahku yang bineka. Bineka itu adalah berbagai macam keragaman, berbagai macam perbedaan. Sekolahku penuh dengan perbedaan. Perbedaan yang paling mendasar apa? Ya, ada siswa laki-laki, ada siswa perempuan. Yang paling mendasar. Perbedaan yang berikut apa lagi? Agama. Apa lagi? Suku. Ya. Apa lagi? Oke, sekolah itu yang unik. Dan pada akhirnya kita tiba pada sekolah yang damai. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan sekolah yang damai dari semua yang sudah saya uraikan di atas tadi? Yang bisa kita ciptakan itu adalah toleransi. Toleransi. Apa itu toleransi?
Toleransi adalah sikap kita untuk menghargai, ya, menghormati perbedaan yang ada. Menghargai temanmu yang kelasnya lebih tinggi dari kamu. Kelas kita hargai, kita hormati, ya. Kemudian menghargai bapak ibu guru. Contoh-contoh sikap toleransi. Menghargai teman yang berbeda Agama. Menghargai teman yang berbeda suku. Ya. Menghargai teman yang berasal dari keluarga yang sederhana. Menghargai teman yang berasal dari keluarga yang mampu. Saling menghargai, saling menghormati. Itu sikap toleransi. Ya. Jika kita menciptakan sikap toleransi itu, maka kita akan kembali kepada yang tadi saya katakan. Hati damai, maka sekolah Anda Damai. Tapi kalau kau datang sekolah lihat kelas sesungguhnya, atau kau lihat ada adik kelas mereka yang duduk di situ datang ke jalan tidak permisi juga, itu sudah tidak saling menghargai. Kristen, Protestan, saya agama Kristen Katolik, saya Muslim, saya hanya bergaul dengan sesama yang Muslim atau sesama yang Katolik. Nah itu tentang tidak boleh sikap itu tidak terapkan. Itu bukan sikap Toleransi. Ya, itu bukan sikap toleransi. Oleh sebab itu, untuk menciptakan satu sekolah yang damai, kita harus memulai dari sikap toleransi. Kita mengamalkan sikap toleransi terhadap sesama kita. Ya. Mengamalkan sikap toleransi terhadap teman kita, terhadap kawan kita, terhadap bapak, ibu, Guru. Kemudian apalagi ada kegiatan-kegiatan hari raya keagamaan misalnya. Ya, kalau dilaksanakan di sekolah, kita yang berbeda agama turut Terlibat. sebagai suatu bentuk sikap toleransi. Kita tidak boleh ambil sikap itu kau agama, sudah. Nah, saya tidak boleh. Orang Lampikor, itu kan Lampikor untuk yang agama Katolik, yang agama Protestan tidak. Nah, itu tidak ada sikap Toleransi. Kebetulan yang Lampikor kebanyakan anak-anak dari Sunan. Sudah kamu yang Sunan sendiri, kami haluan sendiri. Nah, itu bukan sikap Toleransi. Kita harus menciptakan satu kesatuan sikap yang baik, menghargai teman, menghargai sesama. Selain itu juga dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari seperti apa? Misalnya bapak guru mengajar, lalu ada kegiatan diskusi kelompok. Ya. Di dalam kelompok kita harus berdiskusi. Ya. Bagaimana kita menciptakan suatu diskusi kelompok yang baik? Itu adalah menghargai pendapat teman, saling menghargai. Apapun pendapat teman, kita hargai, kita terima, lalu kita pertimbangkan sama. Kita tidak boleh buat sikap bahwa kau terlalu bodoh jadi kamu pendapat saya tidak pakai, tidak, ya, tidak boleh. Atau kau anak orang miskin jadi kau omong percuma, saya tidak dengar, pakai saja saya punya pendapat. Tidak. Ya. Itu bukan satu sikap toleransi yang baik. Ya. Kita tidak akan bisa menciptakan suatu keadaan sekolah yang damai kalau kita memiliki sikap-sikap seperti itu. Ya. Sikap-sikap seperti itu namanya intoleran. Ya. Intoleran. Ya. Sekolahku adalah rumah hidup. Sekolah adalah rumah hidup setelah rumah kita, ya. Supaya engkau damai di sini, engkau merasa tenang, nyaman di sini, belajar dengan baik, maka
poinnya adalah menjadikan sekolah sebagai rumah kedua setelah rumah kita dan bersama, digunakan bersama. Segala macam orang yang ada di sekolah ini adalah saudara kita, ya, adalah sahabat kita, adalah teman kita, ya, adalah kakak kita, adik kita. Bapak ibu guru yang ada di sekolah ini adalah bapak saya, ibu saya, sama dengan bapak. Dan oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, mari jadikan sekolah kita itu adalah rumah kedua setelah rumah. Kalau kita mengerti ini, maka dengan demikian siapa saja yang ada di sekolah itu adalah teman saya, sahabat saya, adik saya, kakak saya, orang tua saya. Sehingga yang tadi kita berbicara banyak, ada perbedaan suku, agama, budaya, itu tidak mempengaruhi persahabatan, mempengaruhi persatuan di kita. Tidak akan mempengaruhi. Karena apa? Karena semua yang ada di sekolah itu adalah saudara. Semua yang ada di sekolah itu adalah teman. Semua yang ada di sekolah itu adalah sahabat. Tidak ada yang itu orang lotas, itu anak lotas, itu anak halioan, itu anak sunan, anak sanama, anak berbeda. Tidak ada. Mereka semua, kita semua adalah anak-anak SMP Negeri Halioan. Mari kita jadikan sekolah kita sebagai rumah kedua setelah rumah. Yang berikut, ya, ini siapa? Marvel kan? Marvel yang desa. Ya, meminta maaf adalah bukti rasa cinta dan hormat kepada orang lain. Memberi maaf adalah bukti rasa cinta dan hormat kepada diri sendiri. Saling memaafkan adalah bukti, ya, bukti kemuliaan hati. Ya. Untuk menciptakan sesuatu yang damai, kita tidak segan-segan untuk memberikan kata maaf kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada saudara kita. Ya. Kita juga tidak segan-segan meminta maaf. Ya. Jangan, geng-geng, saya mau minta maaf. Itu ada yang perempuan kita mau minta maaf. Tidak. Ya. Kita harus dengan rela. Ya. Meminta maaf adalah bukti rasa cinta dan hormat kita kepada orang lain. Oh, dia teman saya minta maaf, teman. Tadi saya lalai, tadi saya lupa. Biasa. Bukan kamu tidak boleh ikut siapa? Jolibri. Yang sudah ada kasus dia jadi provokator. Tidak boleh. Ya. Memberi maaf adalah bukti rasa cinta dan hormat kepada diri sendiri. Ya. Teman minta maaf, ya. Kita juga harus rela memaafkan. Ya. Sebagai bukti bahwa kita ini menghargai kita punya diri. Oh, saya ini rasa bangga saya. Ya, teman salah, dia minta maaf untuk saya. Ya. Maka kita juga harus memberikan maaf kepada teman kita. Jangan teman minta maaf ini, minta maaf tadi saya salah lempar, saya pikir saya mau lempar kertas itu ternyata kena garap. Ini tidak. Oh, tunggu ya, saya tunggu di sana. Itu sikap ego yang kurang pantas, tidak baik. Ya, sama dengan engkau sendiri tidak menghargai kau punya diri. Teman memberikan maaf kepada teman. Ya, saling memaafkan adalah bukti kemuliaan hati. Teman kalau sudah maafkan, kita juga saling. Oh iya teman, saya juga salah. Saya juga tadi tindakan terlalu refleks. Ini saya tidak ada. Ya, minta maaf. Kemuliaan hati.
Dengan demikian, engkau bergaul kemana saja, jalan kemana saja, hati tenang, hati damai. Ya. Selama kau ada di sekolah ini, hati menjadi damai. Buat Indonesia, kita sadeva, orang satu, itu orang satu. Ya. Jadi Indonesia itu satu. Dalam berbagai bahasa, daerah, orang satu, itu orang satu. Kita ini adalah satu. Ya. Satu Indonesia, satu NKRI. NKRI harga mati. Ya. Dengan berbagai ras, berbagai warna kulit, berbagai jenis rambut yang nanti sebentar dia tarik lurus kan. Nah, tapi pada awalnya dia mungkin keriting bulat begitu. Ya. Tapi kita adalah satu. Kita ini sama. Warga negara Indonesia. Ya. Tidak ada yang tinggal di lokas lalu dia bilang saya orang Amerika. Ya. Dia tinggal di Haluan bilang saya orang India. Tidak ada kan? Ya. Kita orang Indonesia. Kita satu. Kita orang satu. Kita Wasuda. Ya. Lihat gambar yang ada di sana. Ya. Ada apa ya? Jom Blaster, Jom Batak, Jom Manado, Jom Java, Jom Papua, Jom Ambon. Itu waktu Sumpah Pemuda. Berbagai jenis pemuda dari semua jenis wilayah, dari semua jenis tempat menyatakan bahwa kita adalah satu. Ada warna hijau, warna itu menunjukkan keberagaman. Jangan bilang itu di baju warna merah, itu warna itu menunjukkan keberagaman. Ya, dengan berbagai jenis suku, ras, agama. Ya. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita suatu wawasan kebinekaan global di sekolah kita. Bagaimana kita menciptakan suatu situasi sekolah yang damai di sekolah ini. Sekolah yang damai, sekolahku yang damai. Itu kemudian kita mengaplikasikannya atau kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik itu di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sebagaimana biasa, mari kita menutup dengan doa sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Yang Maha Kuasa atas semua berkat sehingga kegiatan kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Tanpa guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Bapa yang Maha Kuasa. Puji dan syukur kini kami kembali aturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau telah melindungi kami dari awal kegiatan, pertengahan hingga dapat berakhir dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan keluar, sekiranya Engkau melindungi kami. Hanya ini doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Siap hormat memberi salam. Selamat siang Pak Guru. Baik, selamat siang, sampai jumpa lagi.